Overconfident itu beda dan berbahaya. Confident dengan overconfident jelas beda ya. Jika confident tumbuh didasari oleh mengetahui atau menguasai sesuatu, overconfident tumbuh karena sok tahu atau sok menguasai sesuatu. Seorang pemanah profesional juara dunia tidaklah masuk kategori overconfident ketika dia bercerita bagaimana dengan mudahnya dia bisa mengenai sebuah apel yang jauh. Memang kedengarannya seperti sombong dan overconfident, tapi itu bukan. Dia bicara seperti itu karena memang kapasitas dan kapabilitasnya sudah sangat tinggi dan terbukti dengan menyabet banyak medali dalam setiap ajang panah internasional. Beda kiranya dengan seorang mahasiswa ekonomi yang baru saja mendapat nilai A untuk mata kuliah pengantar ekonomi. Dia berpendapat bahwa dia sudah tahu seluruh fenomena ekonomi di Indonesia. Bahkan dia berbicara di depan umum tentang solusi-solusi terbaik dan menggambarkan diri telah tahu semuanya. Confident dan overconfidence harus dapat dengan jelas kita bedakan. Tujuannya tidak lain agar kita tidak menyesatkan orang lain atau minimal sekali tidak menyesatkan diri sendiri dengan jatuh ke dalam penghakiman sosial. Siapa sih yang senang dengan orang yang overconfidence? Secara singkat, bedanya confident dan overconfident seperti ini. Orang yang overconfident suka berbicara di luar keilmuannya, tapi ingin menunjukkan dia menguasai betul hal tersebut. Dia berbicara lebih banyak dari yang dia baca atau didengar atau yang dia tahu. Dia ingin membuktikan ke orang banyak bahwa dia tahu banyak. Untuk mewujudkan itu, terkadang dia menggunakan nada yang tinggi karena ingin meyakinkan orang lain bahwa dia tahu hal tersebut. Berbeda dengan orang confident, biasanya orang ini hanya bicara dalam jangkauan kemampuan dan keilmuannya. Orang ini tidak terlalu banyak bicara ketika topik pembicaraan di luar ilmunya. Mendengar menjadi pilihan bijak ketika topik sudah di luar skop kepakarannya. Orang yang confident meyakini bahwa mendengar sama nikmatnya dengan berbicara. Apakah salah kalau kita overconfidence? Gak ada jawaban tegas tentang ini ya, cuma saya mau share seperti ini. Sebuah studi pernah mengumpulkan orang yang overconfidence. Pertanyaan yang diberikan kepada mereka adalah apakah mereka yakin bisa mengalahkan beruang coklat? Hampir seluruhnya menjawab bisa. Bayangkan apa yang terjadi jika mereka benar-benar ketemu beruang coklat yang terkenal bukan lawan manusia dan mencoba mengalahkan beruang tersebut. Orang overconfident juga memberi dampak buruk ketika memimpin. Pertama, sok tahu dan menganggap dirinya paling pintar. Kedua, tidak menerima atau sulit menerima masukan dari orang lain. Dan ketiga, gak ada improvisasi karena merasa sudah benar melakukan sesuatu. Kalau kamu dipimpin sama orang yang overconfident, solusi terbaiknya adalah saring betul setiap kalimat yang mereka berikan. Kalau bisa, menjauh atau ganti divisi deh. Siapa sih yang nyaman dipimpin oleh orang yang overconfidence? Overconfident juga memiliki efek jangka panjang. Pertama, mereka sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena mereka jarang atau tidak membuka diri untuk hal baru yang diberikan orang lain. Mereka menganggap yang mereka pikirkan itu sudah benar. Kedua, mereka dijauhi oleh komunitas yang positif. Gak akan ada yang senang dekat atau membangun hubungan positif dengan orang yang overconfident. Kenapa? Orang yang overconfident suka sekali menyalahkan orang lain atau menganggap rendah orang lain. Ketiga, penyesalan di hari tua. Dengan segala sikap dan kelakuan negatifnya pada usia senja, orang yang overconfident baru menyadari bahwa selama ini dia salah. Bahwa selama ini dia tidak menyenangkan. Akan tetapi, karena waktu kita tidak bisa dibalik, maka tinggallah penyesalan. Gimana? Sudah jelas kan? Semoga kamu tidak terjebak dalam lingkaran overconfident. Semoga bermanfaat.